Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi imtanna ala ibadihil mu'minin bibi'satir rasulis sadiqil amin فأخرجهم به من الظلمات الجهل والكفر إلى نور العلم واليقين وأخبرهم على لسانه بما كان وما يكون فمن آمن به وبما جاء به فهو من المهتدين ومن كان في ريب مما صح عنه فهو من الضالين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي ترك أمته على منهج الواضح المستبين أما بعد. Para jamaah sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita sekalian. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita sudah melaksanakan sholat subuh. Kemudian kita lanjutkan dengan kajian. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita sekalian semangat yang tinggi untuk selalu ingin mengetahui tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas satu kisah dari sahabiah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kisah Ummu Sulaim bersama dengan suaminya yang pertama dan suami yang kedua. Ummu Sulaim tadinya dia adalah beragama musyrik, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan dia bersama dengan suaminya bernama Malik bin Nadr. Malik bin Nadr. Dari suaminya ini dia mendapatkan anak yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Punya anak bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sebelum dia masuk Islam, Malik bin Nadr bersama istrinya Ummu Sulaim dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala anak yang bernama Anas bin Malik. Dia hidup dalam kegelapan karena dia beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan hidayah kepada seseorang, maka tidak ada satupun manusia yang bisa menghalangi manusia dari mendapatkan hidayah Allah. Bagaimanapun kekuatan manusia menghalangi orang tersebut, kalau cahaya iman masuk ke dalam hatinya, maka tak satupun manusia yang bisa membendungnya. Hidayah Allah Subhanahu wa taala bisa mencapai tujuan yang dia inginkan karena Allah Subhanahu wa taala bersama dengan mereka.
Ummu Sulaim mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam Islam. Pada saat dia masuk ke dalam Islam dan dia memiliki bayi namanya Anas bin Malik, ketika Ummu Sulaim sudah tertanam dengan baik akidah yang benar dalam jiwanya, sudah terpancar sinar-sinar keimanan dalam hatinya, maka bertambah kuatlah Ummu Sulaim. Dan pada saat itu juga dia memiliki semangat yang tinggi untuk berdakwah kepada suaminya. Suaminya belum masuk Islam, sementara dia masuk Islam. Ummu Sulaim sudah masuk Islam. Berarti suaminya kafir, istrinya muslimah. Ummu Sulaim, karena dia sangat mencintai suaminya, dia sangat sayang sama suaminya, maka dia pun berdakwah kepada suaminya agar suaminya pun juga masuk ke dalam Islam. Maka dia berkata kepada suaminya, "Wahai suamiku, masuklah engkau ke jalan Allah. Terimalah hidayah Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam Islam. Karena selama ini kita melihat keadaan kita beribadah kepada sebuah pohon yang tumbuh di bumi Allah Subhanahu wa taala. Dan pohon ini lalu kita belah, lalu kita jadikan sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah suatu kebodohan, wahai suamiku, maka masuklah ke dalam Islam." Suaminya pun marah, tidak mau menerima ajakan istrinya. Namun Ummu Sulaim sudah memiliki semangat yang tinggi dalam jiwanya, punya kemauan kalau istrinya juga mendapatkan hidayah, suaminya mendapatkan hidayah. Maka besoknya kembali mengajak suaminya, "Wahai suamiku, masuklah engkau ke dalam hidayah Allah. Masuklah engkau ke dalam Islam, maka engkau akan selamat dunia dan akhirat." Apa kata suaminya? "Hentikan dakwahmu. Kalau engkau masih memberikan nasihat kepadaku, maka aku akan tinggalkan engkau." Ini suami. Biasanya apabila diajak oleh istrinya untuk kebaikan, apalagi kebaikan menuju Allah Subhanahu wa taala, menjemput cahaya iman, maka mereka pun memperlihatkan wajah yang buruk kepada istrinya. Dia memperlihatkan sifat kesombongan dia di hadapan istrinya, padahal dia diajak untuk memenuhi kewajiban Allah, diajak oleh istrinya untuk menuntut ilmu, diajak oleh istrinya untuk mengetahui tentang ajaran Islam, diajak oleh istrinya untuk mengetahui tentang sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Namun dia ditentang oleh suaminya. Demikian juga Ummu Sulaim, dia berdakwah kepada suaminya, malah dia dikatakan, "Tinggalkan dakwahmu, kalau tidak saya akan tinggalkan engkau."
Ummu Sulaim adalah wanita yang berakidah. Dia sangat mencintai agamanya. Dalam hatinya sudah tertanam kecintaan yang sangat tinggi Allah dan Rasulnya. Ummu Sulaim tetap dia berdakwah kepada suaminya. Apapun yang dikatakan oleh suaminya, tetap dia berdakwah. Demi kebaikan suaminya, dia meninggalkan kegelapan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dia mencoba lagi, wahai suamiku, masuklah engkau ke dalam Islam. Masuklah engkau ke dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka suaminya bertambah marah. Mulai hari ini aku tinggalkan engkau. Maka suaminya pun meninggalkan istrinya. Dia mentalak istrinya, kemudian keluar dari kota Madinah menuju ke negeri Syam. Tak lama kemudian suaminya pun meninggal di negeri Syam. Dan di sini menunjukkan bahwa manusia dia bisa melaksanakan kebenaran itu dengan hidayah Allah. Seseorang bisa masuk ke dalam Islam itu karena hidayah Allah. Seseorang bisa melaksanakan Al-Quran itu hidayah Allah. Seseorang bisa melaksanakan sunnah Nabi itu hidayah. Seseorang ingin belajar tentang Al-Quran dan sunnah, belajar kebenaran, itu adalah hidayah. Tidak semua manusia, baik laki-laki maupun perempuan, ingin berjalan di atas semua ini. Hidayah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan bahwasanya hidayah itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Seandainya hidayah itu adalah milik manusia, maka kita akan bisa memberikan hidayah kepada manusia sehingga semuanya masuk ke dalam Islam. Sehingga manusia bisa berjalan di atas sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Namun hidayah bukan di tangan kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada siapa yang Dia cintai, kepada siapa yang Dia inginkan. Kita lihat suaminya Ummu Sulaim, Malik bin Nadar, ketika diajak oleh istrinya, dia berkata apa? Bahkan dia berbalik berkata kepada istrinya, wahai istriku, jangan engkau memberikan nasihat kepadaku, jangan engkau mengajak aku, tetapi aku mengajak engkau agar engkau keluar dari Islam, kembali kepada agama bapak-bapak kita, agama nenek moyang kita. Kalau tidak, engkau tidak bisa melihat wajahku mulai hari ini. Ini adalah akal yang buruk yang dimiliki oleh suaminya Ummu Sulaim. Tidak menggunakan akalnya dengan baik. Wahai istriku, kembalilah kepada agama nenek moyang kita, agama bapak-bapak kita. Kalau tidak, engkau tidak bisa melihat wajahku mulai hari ini. Artinya, mulai hari ini aku talak engkau. Ini suami yang tidak memiliki hati. Suami yang hatinya membeku, tidak ada kelembutan dalam jiwanya. Namun Ummu Sulaim, sekalipun dia mencintai suaminya, sangat menyayangi suaminya, namun Ummu Sulaim dia lebih mencintai agamanya daripada suaminya.
Ummu Sulaim lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada suaminya, maka dia rela untuk ditalak demi agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah Ummu Sulaim ditinggalkan oleh suaminya dan dia memiliki bayi, kemudian Ummu Sulaim lama dia menjadi janda. Biasanya kalau janda biasanya selalu diintip. Benar apa tidak? Artinya ada laki-laki yang memperhatikan tentang dia. Laki-laki ini adalah laki-laki yang sangat dermawan. Laki-laki ini sangat dihormati dalam masyarakat. Itulah Abu Talha radhiyallahu anhu. Abu Talha melamar Ummu Sulaim. Namun Ummu Sulaim menolak karena dia punya bayi. Dia harus membesarkan bayinya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ketika anaknya sudah mulai dewasa, dia pun membawa anaknya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik sudah mencapai umur 10 tahun. Dia bawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ini anak saya Anas. Biarkanlah dia tinggal bersamamu dan jadikanlah dia pembantumu. Apa yang engkau inginkan silahkan, karena saya menginginkan kebaikan kepada anak saya." Maka Nabi SAW menerima permintaan Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Anas bin Malik diterima. Lalu Rasulullah SAW dipelihara oleh Nabi SAW atau menjadi pembantu Nabi SAW selama 10 tahun. Selama 10 tahun. Dan Ummu Sulaim meminta kepada Rasulullah SAW yang kedua kalinya, "Ya Rasulullah, doakanlah anakku Anas bin Malik." Ya Allah, doakanlah, ya Rasulullah, doakanlah anakku Anas bin Malik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Allahumma barik lahu." Ya Allah, berkahilah Anas bin Malik. Wa aktsir malahu. Ya Allah, perbanyaklah hartanya Anas bin Malik. Wa aksir auladahu. Ya Allah, perbanyaklah anaknya Anas bin Malik. Dan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadilah Anas bin Malik adalah orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anas bin Malik menjadi orang yang kaya raya. Anas bin Malik adalah anak orang yang terbanyak anaknya. Dalam riwayat dia memiliki anak 120 anak. Siapa yang punya anak di sini 120? Enggak ada. Saya juga enggak. Ya. Kita kembali karena kisah kita pada pagi hari ini bukan Anas bin Malik, Ummu Sulaim. Ummu Sulaim dia berdakwah kepada suaminya karena kekuatan iman yang ada dalam jiwanya.
Sabatuha ala diniha, tegarnya Ummu Sulaim terhadap agamanya. Dia tidak mau dia beragama, dia berjalan di atas kebaikan, kebenaran, lalu orang lain berada di jalan kemungkaran, di jalan kegelapan. Ummu Sulaim tidak mau demikian. Dia ingin mengajak seluruh manusia, termasuk suaminya, dia ajak. Oleh karena itu, sebagai seorang wanita, itu harus memiliki akidah yang benar, akidah yang kuat, keimanan yang mendalam dalam hatinya, tumbuh subur dalam jiwanya, sehingga dia bisa mengarungi kehidupan dunia ini dengan penuh kesabaran. Dia bisa menghadapi fitnah dunia ini karena akidah yang dia miliki. Dia tidak terfitnah oleh rayuan-rayuan orang lain untuk kembali kepada agama nenek moyangnya, kepada agama bapak-bapaknya, disebabkan karena akidah yang tertanam dengan baik dalam akidah seorang wanita. Oleh karena itu, seorang suami harus senantiasa berusaha untuk menjadikan istrinya adalah istri yang solehah, dengan mengajak dia untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Suami mengajarkan kepada istrinya tentang agama Allah Subhanahu wa taala, memperkenalkan tentang Allah Subhanahu wa taala, memperkenalkan tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kewajiban suami. Dan kalau seandainya sang suami tidak sanggup mengajarkan kepada istrinya, keluarganya, maka minimal dia memberikan kelonggaran untuk datang ke majelis ilmu, untuk mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada sang istri dia tidak ngaji, sang suami suruh pergi ngaji. Suami mencarikan pengajian yang bisa mengarahkan istrinya menuju Allah, mencarikan untuk kekasihnya, kecintaannya, untuk mendapatkan pengajian yang di situ ditegakkan Al-Quran dan Sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, sehingga suaminya benar-benar dia bisa bertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Karena yang namanya istri bukan hanya sekedar beristri, bukan hanya sekedar menikah, tetapi ada di sana tanggung jawab yang sangat besar, yaitu tanggung jawab memberikan pendidikan kepada istri kita. Bukan hanya menikah, kemudian kita bangunkan sebuah rumah, kita belikan berbagai macam alat-alat kehidupan dunia, kita berikan makan kepada dia. Ini juga termasuk kewajiban suami. Namun kewajiban yang paling hebat adalah kewajiban memberikan atau menyelamatkan istrinya dunia dan akhirat. Kalau membangunkan sebuah rumah, memberikan mobil, memberikan alat-alat yang canggih dalam rumahnya, ini adalah menyelamatkan istri dalam kehidupan dunia, tapi tidak menyelamatkan dalam kehidupan akhirat. Namun apabila kita memberikan hadiah yang terbaik kepada istri kita dengan kehidupan yang baik, membahagiakan dia dunia dan akhirat, melepaskan tanggung jawab seorang suami dunia dan akhirat, berikan pendidikan agama, ajarkan mereka, arahkan mereka menuju cahaya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang membuat Ummu Sulaim ketika suaminya berkata, "Wahai istriku, tinggalkan berdakwah seperti itu. Kembalilah ke jalan agama nenek moyang kita, agama bapak kita. Kembalilah kepada agama tradisi kita. Kembalilah kepada agama budaya kita." Ummu Sulaim menolak semua itu. Kenapa? Karena ada agama yang kuat dalam jiwanya. Cahaya iman menyinari hatinya sehingga tidak bisa terpengaruh oleh ucapan apapun. Ummu Sulaim
Siapa yang tidak mengenal Ummu Sulaim? Mereka tertulis dengan tinta emas dalam kitab-kitab para ulama yang tidak dibaca oleh masyarakat awam. Ummu Sulaim sangat mengagungkan atau sangat indah bagi siapa yang membaca sejarah Ummu Sulaim, wanita yang memiliki keimanan yang kuat. Kemudian setelah suaminya meninggal, Malik bin Nadar, anaknya pun sudah mulai dewasa, di bawah naungan nubuah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Talha dia beragama musyrik. Dulu dia pernah melamar Ummu Sulaim, tapi Ummu Sulaim menolak karena alasan ingin membesarkan bayinya. Lalu Abu Talha kembali yang kedua kalinya melamar. Dia datang kepada Ummu Sulaim karena Abu Talha ini adalah pemuka masyarakat. Dia adalah orang kaya. Dia disegani dalam masyarakat. Tidak mungkin kalau saya melamar Ummu Sulaim ditolak. Dia berani datang ke sana. Wahai Ummu Sulaim, saya ingin menikah denganmu. Maka Ummu Sulaim mengatakan, tidak, saya tidak terima engkau. Wah. Abu Talha kalau dia berkata di hadapan masyarakat didengar. Kalau dia melamar wanita-wanita yang ada di masyarakat itu, wanita langsung berkata, iya, aku terima. Tapi Ummu Sulaim tidak mau menerima. Abu Talha pulang ke rumahnya dalam keadaan penasaran. Ada wanita pada zaman ini, orang kaya melamar dia, dia menolak. Orang yang dihormati di masyarakat ditolak. Penasaran. Kemudian tidak lama kemudian datang lagi melamar yang ketiga kalinya. Wahai Ummu Sulaim, aku datang ke rumahmu ini ingin melamar engkau, ingin menikah denganmu. Apa jawaban Ummu Sulaim? Saya tidak menerima. Wah, pusing kepalanya. Ditolak. Padahal dia orang hebat. Pulang ke rumahnya berpikir, ada apa? Ummu Sulaim ini tidak bisa menerima lamaran saya. Apa yang membuat dia demikian? Maka keesokan harinya dia datang bukan untuk melamar. Karena kalau datang melamar ditolak lagi. Ya. Dia datang ke rumahnya, wahai Ummu Sulaim, saya ingin bertanya kepadamu. Ingin menghilangkan penasaran yang muncul dalam jiwa Abu Talha. Wahai Ummu Sulaim, saya sudah berkali-kali datang kepadamu, melamar kepadamu, tapi engkau tolak. Kenapa engkau menolak lamaran saya? Apa alasanmu? Dengarkan baik-baik alasan Ummu Sulaim. Wahai Abu Talha, sebenarnya engkau adalah laki-laki yang tidak pantas untuk ditolak. Engkau adalah laki-laki yang tidak pantas untuk ditolak. Sesungguhnya, wahai Abu Talha, berfikirlah, Tuhan yang engkau sembah itu adalah sebuah pohon yang tumbuh di bumi. Lalu datanglah seseorang yang penrajin, yang ahli dalam membuat patung.
lalu dia jadikan patung pohon itu, lalu engkau sembah, di manakah akalmu? Masya Allah, wanita yang hebat, wanita yang cerdas dan berani. Kemudian kata Abu Talha, iya benar, yang kami sembah adalah sebuah kayu yang tumbuh di bumi Allah Subhanahu wa taala, lalu kami cetak dia menjadi sebuah patung, lalu kami sembah. Ya benar. Apa kata Ummu Sulaim? Ama tastahi an tasjuda li khashabatin tanbutu minal ard. Kalau begitu, apakah kamu tidak malu sujud kepada kayu yang tumbuh di bumi yang dibuat oleh pengrajin patung, pembuat patung? Kepala Abu Talha pusing, sakit kepala mendengarkan ucapan ini. Ucapan ini dia tidak pernah mendengarkan sebelumnya. Tiba-tiba ada ucapan yang seperti ini yang menghantui pikiran Abu Talha. Kemudian Ummu Sulaim berkata lagi, wahai Abu Talha, maukah engkau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka keislaman ini menjadi mahar bagimu. Artinya, kalau kamu masuk Islam, aku menjadikan Islam itu adalah mahar bagiku. Abu Talha pulang ke rumahnya berpikir 1000 kali. Ternyata inilah yang membuat Ummu Sulaim menolak dakwah saya. Dan ucapan dia membuat aku berpikir dengan jernih. Yang selama ini saya beragama, beribadah kepada patung, beribadah kepada berhala, karena belum pernah ada satu kalimat yang membuka pintu hati saya untuk menerima agama Allah. Ini baru ada keluar dari mulut wanita soleha, wanita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Ummu Sulaim. Mudah-mudahan ummu-ummu yang lain menjadi seperti Ummu Sulaim. Akhirnya Abu Talha setelah dia berpikir, dia datang kepada Ummu Sulaim. Wahai Ummu Sulaim, aku ingin masuk ke dalam Islam. Bersaksilah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuklah Islam. Abu Talha radhiyallahu anhu. Setelah Ummu Sulaim melihat Abu Talha sudah masuk Islam, maka menikahlah Abu Talha dengan Ummu Sulaim dengan mahar Islam. Ummu Sulaim tidak meminta kepada Abu Talha, berikan aku emas sekian gram, berikan aku emas 200 gram, belikan aku baju 20 lembar, bawakan aku ini. Tidak. Ummu Sulaim adalah ummu yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Keislamanmu adalah mahar bagiku. Ini kekuatan iman. Wanita tidak akan sanggup melakukan ini kecuali ada keimanan yang tertanam dengan baik dalam hati seorang wanita. Kalau pada hari ini ada seorang wanita dilamar oleh seorang laki-laki, maka dia pun bersegera berkata,
Kalaupun seandainya dia malu-malu berkata, maka keluarganya berkata, minta seperti ini, minta seperti ini, minta ini, minta itu. Memperberat bagi laki-laki yang ingin menikah. Maka pada zaman Rasulullah SAW pernikahan itu semuanya mudah, tidak ada yang dipersulit, karena mereka ingin meraih keridaan Allah Subhanahu wa taala. Ummu Sulaim menjadikan Islam adalah mahar Abu Talha. Dan Abu Talha pun sudah terbuka menerima Islam. Dan ketika dia masuk Islam, dia pun selalu datang kepada Nabi belajar, ingin mengetahui tentang agamanya. Lalu Ummu Sulaim sudah menikah dengan Abu Talha. Abu Talha adalah seorang laki-laki yang kaya, seorang laki-laki yang dermawan, di mana Abu Talha dia telah menginfakkan hartanya ke dalam Islam, sebuah kebun yang sangat luas di samping kota Madinah, yang mana Nabi SAW senang dengan kebun itu, karena Nabi menyenangi kebun itu karena di dalamnya ada sumur, di dalamnya sebuah adalah pohon kurma. Maka Abu Talha karena Nabi mencintai atau menyenangi kebun itu, dia menginfakkan untuk Islam. Karena dia dermawan, kaya dermawan, bukan kaya pelit, kaya dermawan. Apalagi kalau kita miskin, miskin pelit, ya, seharusnya menjadi miskin dermawan. Setelah menikah Abu Talha dengan Ummu Sulaim, dia dikaruniai anak. Dan ketika dia diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa taala, diuji. Ummu Sulaim dan Abu Talha diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Anaknya masih bayi meninggal. Suatu ketika Abu Talha sedang keluar, anaknya meninggal. Ummu Sulaim berpikir, bagaimana caranya agar ketika Abu Talha pulang dan tahu anaknya meninggal tidak marah. Ini seorang istri berpikir, memperlihatkan kecerdasan dia, apa yang dia lakukan sehingga suaminya tidak marah dengan kematian anaknya. Ummu Sulaim adalah wanita mukminah. Ummu Sulaim adalah wanita yang cerdas. Ummu Sulaim adalah wanita yang diagungkan oleh semua manusia. Ketika suaminya datang, suaminya dibuatkan makanan yang sangat lezat. Dibuatkan makanan. Duduklah Ummu Sulaim dan suaminya Abu Talha di meja. Diberikan makanan yang sangat banyak dan makanan yang sangat lezat. Abu Talha berkata, ada apa malam ini? Makanan yang begitu banyak dan semua nikmat dimakan oleh Abu Talha. Setelah dia makan, lalu diajak masuk ke kamar, dan terjadilah apa yang terjadi, yaitu dia bergaul sebagaimana suami istri. Setelah dia melakukan semua ini, sudah makan malam, sudah berhubungan sebagaimana suami istri, lalu Ummu Sulaim bertanya kepada suaminya, wahai suamiku, bagaimana pendapatmu kalau
kita pinjam barang kepada teman kita. Saya pinjam pancimu selama 2 pekan. Pada saat sampai 2 pekan, orang itu datang meminta dikembalikan pancinya. Apakah kita harus memberikan panci itu? Apa jawaban Abu Talha? Iya, kita harus kembalikan karena itu pinjaman. Kita meminjam kepada dia, kembalikan. Bagaimana pendapatmu wahai suamiku? Kalau kita pinjam uang, lalu orang itu datang meminta untuk dikembalikan uangnya, apa kita harus kembalikan atau kita tahan? Abu Talha menjawab, kembalikan karena itu milik dia. Ini kecerdasan Ummu Sulaim. Sebelum masuk ke dalam inti, ingin memberitahukan bahwa anakmu meninggal, dia ingin mengalihkan pemikiran suaminya agar suaminya nanti ini tidak marah. Kemudian masuklah ke pembicaraan inti. Bagaimana pendapatmu kalau ada seorang anak meninggal dunia lalu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana pendapatmu? Ya, kita harus rela karena manusia itu adalah milik Allah. Anak-anak itu adalah milik Allah. Kita ini adalah milik Allah. Maka Ummu Sulaim langsung berkata, bagaimana pendapatmu kalau anakmu meninggal? Abu Talha ingin marah. Wah, tadi saya sudah kasih jawaban. Ya, ini adalah milik Allah. Maka Abu Talha berkata, iya, kalau itu milik Allah kita relakan. Coba lihat, anakmu sudah meninggal. Begitulah kecerdasan Ummu Sulaim menghadapi suaminya. Oleh karena itu, dalam kehidupan kita, seorang istri harus cerdas. Ketika suaminya mengalami masalah-masalah, apakah itu di kantor dia, atau di masyarakat dia, atau di tempat kerja dia, maka sang istri memberikan semangat kepada suaminya. Jangan dipatahkan. Harus mencari jalan keluar. Inilah sifat wanita mukminah pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pagi harinya Abu Talha datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, anak saya meninggal dunia. Lalu istriku menjamu saya dengan makanan yang sangat indah. Kemudian di malam hari saya berhubungan dengan istriku. Rasulullah meyakinkan, berkata kepada Abu Talha, apakah semalam engkau malam pertama? Rasulullah bertanya dengan kalimat yang sangat indah, apakah semalam engkau malam pertama? Artinya, apakah semalam engkau pengantin baru? Apa jawaban Abu Talha? Iya. Misalnya kalau pengantin baru, apa yang terjadi? Sudah dikenal semua, karena ini rata-rata sudah menikah semua. Ya, bukan anak muda. Kalau anak muda belum tahu. Lalu Rasulullah berdoa kepada Abu Talha, Allahumma barik lahuma. Semoga Allah memberkahi keduanya. Setelah itu, lama kemudian Ummu Sulaim pun hamil. Kemudian melahirkan seorang anak. Nggak lama kemudian lahir lagi anaknya sampai anaknya 9. Dan semua anaknya Ummu Sulaim dari Abu Talha ini semuanya penghafal Quran. Dan Ummu Sulaim memiliki anak dari Malik bin Nadhr, menjadi sahabat Nabi, menjadi ulama, Anas bin Malik. Ini adalah doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesungguhan seorang wanita soleha untuk selalu mendidik
mengarahkan, membimbing anak-anaknya. Oleh karena itu, ini adalah kisah yang singkat tentang Ummu Sulaim. Oleh karena itu, kita harus menjadikan Ummu Sulaim ini pelajaran bagi kita sekalian. Bagaimana kita mendidik istri-istri kita agar dia menjadi wanita soleha, wanita yang beriman, wanita yang berilmu, karena dialah nanti yang akan mendidik anak-anak kita. Dialah yang akan mendidik putra-putri kita, sehingga kita pun menjadi seorang suami yang kita bisa mempertanggungjawabkan amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Istri adalah amanah, anak adalah amanah, maka bertanggungjawablah engkau wahai sang suami di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena kalian akan ditanya oleh Allah tentang istri dan anak kalian. Sampai di sini. Sekarang kita akan masuk soal jawab, dan sebelum soal jawab kita murojaah dari apa yang saya sampaikan dari pertemuan di pagi hari ini. Yang pertama, pada umur berapakah Anas bin Malik tinggal bersama Nabi? 10 tahun. Berapakah umur Anas bin Malik Rasulullah meninggal dunia? Belum saya sampaikan. Umurnya 20 tahun, ya. Pantas pada diam, ya. Belum saya sampaikan. Umurnya 20 tahun Anas bin Malik Rasulullah meninggal dunia. Siapakah nama suami Ummu Sulaim yang pertama? Malik bin Nadar. Masya Allah, berarti nyimak, ya. Ini pengajian, inilah pengajian, harus nyimak. Jangan tidur, jangan menghayal, jangan cuma begini, dicatat, ya. Apalagi nanti bawa sekalian pulang ke rumah, istri nggak dibawa ke sini, Pak. Tadi dari mana? Dari pengajian. Di mana? Masjid As-Somad. Ya. Tadi kajiannya apa? Kisah sahabat. Siapa itu? Kisah Ummu Sulaim. Coba cerita kepada saya. Nah, itu dia. Pas pulang dari Masjid As-Somad lupa. Nah, itu dicatat, ya, dicatat. Kisah Ummu Sulaim. Kemudian siapakah nama suami yang kedua Ummu Sulaim? Abu Talha radhiyallahu anhu. Kenapa Ummu Sulaim menolak lamaran Abu Talha? Satu orang. Pertama, lamaran pertama karena dia masih kecil bayinya. Lamaran kedua, ditolak. Kemudian kedua ditolak. Kemudian setelah itu Abu Talha datang lagi untuk melamar. Untuk bertanya, bukan melamar. Apa penasarannya Abu Talha? Coba. Apa perkataan Abu Talha kepada Ummu Sulaim dan apa jawaban Ummu Sulaim? Nah, siapa yang masih ingat? Abu Talha datang, wahai Ummu Sulaim, aku datang melamar kepadamu tetapi engkau menolak saya. Apa yang menyebabkan engkau menolak saya? Apa jawaban Ummu Sulaim? Secara ringkas, langsung to the point gitu, ya. Ya, itu secara singkat.
Kenapa engkau menyembah kepada sebuah pohon yang tumbuh di bumi ini, yang dibuat oleh tukang ukir menjadi patung, lalu kamu sembah? Lalu Sulaim berkata kepadanya, apakah engkau tidak malu sujud kepada sebuah patung yang dibuat oleh tukang ukir? Kemudian Sulaim berkata, maukah engkau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dan itulah menjadi maharku. Apakah mahar Sulaim yang terindah? Islam, ya. Islam, ya. Oleh karena itu Bapak sekalian, apabila ada yang melamar putri kita, jangan memberatkan, ya. Jangan memberatkan, jangan minta harus ini, harus ini, harus ini, ya. Karena mengikuti sunnah, ya, itulah keberkahan di dalamnya. Namun seorang laki-laki apabila ingin menikah, jangan juga, wah, Sulaim keislaman dia, kalau begitu saya hafal Quran, ya, saya hadiahkan kepadamu mahar hafal Quran. Ya boleh-boleh saja, tapi harus berpikir, wah, untuk memberikan yang terbaik pada zaman sekarang ini, kasih emas, nggak usah mahal-mahal, ya. Kasih mahar istri kita nggak usah mahal-mahal, 200 gram cukup, ya. Ya. Kemudian apa yang membuat Sulaim berdakwah kepada suaminya yang pertama? Apa yang menyebabkan Sulaim ingin berdakwah kepada suaminya Malik bin Nadar? Karena kalian jawab. Karena Sulaim tidak ingin dia tahu kebenaran, dia berjalan di atas cahaya Allah, yang lainnya tidak. Dia juga harus mengajak manusia termasuk suaminya agar dia masuk ke dalam Islam. Apa ucapan suaminya Malik bin Nadar ketika diajak oleh istrinya untuk masuk ke dalam Islam? Apa jawabannya? Hah? Jika? Ya, terus? Terus pergi menceraikan. Apakah ada kalimat sebelumnya? Tinggalkan dakwahmu. Ada sebelumnya. Ya. Ada sebelumnya. Itu diantaranya, ya. Tinggalkan dakwahmu, kalau tidak, maka jangan engkau melihat saya lagi pada hari ini. Artinya saya akan ceraikan engkau. Sebelumnya apa? Hah? Kembalilah engkau kepada agama nenek moyangmu, bapak-bapakmu. Kembali. Tetapi Sulaim menolak. Kenapa? Ya. Menolak. Sulaim menolak karena Sulaim sudah tertanam dengan baik, tertata dengan baik, subur dengan baik akidah yang benar di dalam hati Sulaim. Itulah Sulaim, dikenal di kalangan para ulama Sulaim. Ya, mudah-mudahan ibu sekalian menjadikan contoh tauladan yang baik tentang kisah Sulaim. Sampai di sini. Sekarang masuk soal jawab. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.